Donasi dakwah Yufid. Yuk berikan amal jariah terbaik Anda untuk dakwah dan pendidikan Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wala haula wala quwata illa billah amma ba'du. Para pemirsa, kembali kita berjumpa dalam kajian Masail Jahiliyah. Kita masuk pada pembahasan yang ke-45, Al-Mas'alatul Khamisah wal Arba'un. Pembahasan yang ke-45 adalah dakwahum at-tanaqub baina syar'illah wa qadarihi. Dakwaan mereka adanya pertentangan antara syariat Allah dengan takdir Allah Ta'ala. Mu'aradatu syar'illah bi qadari. Bertentangan antara syariat Allah dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dua-duanya datang dari Allah dan kemudian bertentangan? Allah yang mentakdirkan segala sesuatu. Dan itu berkaitan dengan ilmu Allah, hikmah Allah, keadilan Allah. Kemudian Allah pula yang menurunkan syariat agama ini. Tidak mungkin apa yang datang dari Allah Subhanahu wa taala kemudian keduanya bertentangan. Para pemirsa, antara takdir dan syariat tidak bertentangan sama sekali. Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan segala-galanya. Tapi perlu difahami, tidak setiap yang ditakdirkan Allah cintai. Allah Subhanahu wa taala yang mentakdirkan kekafiran, kesyirikan, kemunafikan, kemaksiatan, dan Allah tidak mencintai itu semuanya. Allah tidak mencintai kekafiran, kesyirikan, kemunafikan. Demikian juga Allah Subhanahu wa taala yang menurunkan syariat, dan syariat adalah takdir Allah yang Allah cintai. Sehingga ada takdir kauniyah, ada takdir syariah. Takdir kauniyah, takdir yang tidak semuanya dicintai oleh Allah Ta'ala. Semua yang ada, semua yang terjadi, semuanya terjadi dengan takdir Allah Ta'ala. Dan tidak semua yang ada ini dicintai Allah Ta'ala. Allah membenci kekafiran, kesyirikan, kemudian kemunafikan, kebidahan, kemaksiatan. Dan itu semuanya merupakan bagian daripada takdir Allah Ta'ala. Tapi tidak dicintai oleh Allah Ta'ala. Allah yang menurunkan syariat, dan semua yang diperintahkan oleh syariat inilah yang dicintai oleh Allah Ta'ala. Melaksanakan syariat, melaksanakan perintah, menjauhi larangan. Itu yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita wajib mengimani takdir dan wajib tunduk dan patuh terhadap syariat Allah Subhanahu wa taala. Berkaitan dengan ini, Nabi pernah sampaikan kepada para sahabat radhiyallahu anhum jami'an. Kata Nabi, "Ma minkum min ahadin illa wa maq'aduhu ma'lumun minal jannah awin nar." Tidaklah di antara kalian kecuali telah jelas tempat duduknya di surga atau di neraka. Qalu, para sahabat mengatakan, "Ya Rasulullah, ala nattakilu ala kitabina wa natrukul amal?" Kalau begitu, tidakkah kita bersandar saja dengan kitab Allah, dengan takdir Allah, dan kita meninggalkan amal? Bagaimana bimbingan Rasulullah SAW dalam membimbing para sahabat untuk memiliki sikap yang benar, yang lurus? I'malu fakullun muyassarun lima khuliqalah. Beramalah kalian, setiap orang akan dimudahkan oleh Allah sesuai dengan apa yang diciptakan Allah baginya. Lalu turun ayat Allah, fa amma man a'ta wattaqa. Adapun orang mereka senantiasa memberi
dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, wa saddaqa bil husna, dan membenarkan surga, fasanuyassiruhu lil yusra. Allah akan mudahkan dia, Allah akan berikan jalan kemudahan bagi dia. Wa amma man bakhila wastaghna. Adapun orang yang mereka bakhil dan merasa cukup, fakadzdzaba bil husna, dan mereka mendustakan surga, fasanuyassiruhu lil usra, akan kami mudahkan dia kepada kesulitan. Ahlu taqwa Allah akan mudahkan kepada kebaikan. Kemudian ahlul kufur, orang yang bakhil lalu dia sombong, angkuh, melampaui batas, Allah akan mudahkan dia untuk melakukan hal-hal yang mengantarkan ke neraka. Allah Subhanahu wa taala yang mentakdirkan segala-galanya, dan Allah yang memerintahkan kita untuk berjalan di atas syariat yang lurus. Berkaitan dengan takdir ini, ada beberapa kelompok. Kelompok yang pertama, orang yang mereka menetapkan syariat dan mengingkari takdir Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang dilakukan orang-orang Qadariyah. Sehingga menurut pemikiran Qadariyah, berarti ada hal-hal yang tercipta yang bukan dengan takdir Allah Ta'ala. Maka orang-orang Qadariyah ini dikatakan oleh para ulama, dan Nabi katakan majusi hadil ummah, majusinya umat ini. Majusi, di antara yang mereka berkeyakinan ada Tuhan gelap, ada Tuhan terang. Berarti ada pencipta lebih daripada satu. Ketika orang Qadariyah dia mengingkari takdir, sehingga ada hal-hal yang terjadi bukan dengan takdir Allah Subhanahu wa taala, maka berarti dia telah menetapkan banyaknya pencipta. Karena ada hal yang terjadi bukan dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Ini kelompok yang pertama. Kelompok yang kedua, orang yang mereka menetapkan takdir dan mengingkari syariat, itulah Jabriyah, yang serba menetapkan dan beralasan dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Kelompok yang pertama tidak logis. Artinya mengingkari kenyataan. Berapa banyak orang yang mereka punya keinginan-keinginan dan punya kehendak-kehendak, tapi keinginan tidak terwujud. Dia tidak sepenuhnya mampu untuk mewujudkan keinginannya tersebut. Berarti ada yang mengendalikan keinginan manusia, dan itulah Allah Subhanahu wa taala dengan takdirnya. Jabriyah sebaliknya, mereka menetapkan takdir tapi mengingkari syariat. Dan tentu ini adalah malapetaka. Seandainya dibenarkan madhab Jabriyah ini, maka semua kezaliman gak bisa dituntut. Orang merampok, orang membunuh, orang membakar, orang mencuri, orang memperkosa, orang menzalimi, semuanya akan balasan dengan takdir Allah Subhanahu wa taala, lalu tidak bisa dituntut. Dan ini tentu akan membuat kehidupan kacau balau. Dan bukan sifat syariat Islam yang seperti itu. Dan dalam kenyataan di dunia ini sungguhnya tidak ada model orang seperti Jabriyah dalam urusan dunia. Ketika Anda sedang mencari pekerjaan, dihadapkan pada pilihan, ada perusahaan yang siap menggaji Anda 500 juta satu bulan, ada yang hanya siap menggaji 500 ribu. Tentu akal yang waras, dia akan memilih yang 500 juta.
Dan tidak ada kenyataannya orang memilih 500 ribu, lalu alasannya ini sudah ditakdirkan Allah Ta'ala. Nggak ada. Ada orang yang mau bepergian, lalu ada dua alternatif jalan. Yang satu jalannya jelek, gelap, banyak perampok, sangat berbahaya, pinggirnya jurang-jurang. Yang satu mulus, terang benderang, aman. Tidak ada ceritanya, orang yang sudah tahu seperti itu, lalu dengan sengaja milih jalan yang jelek, bahaya, penuh perampokan, gelap, lalu beralasan takdir. Nggak ada, ceritanya nggak ada. Bagaimana kalau dalam urusan agama kemudian selalu alasannya takdir? Kenapa nggak salat? Sudah ditakdirkan Allah begini. Kenapa kamu maksiat? Takdir Allah padaku seperti ini. Dan seterusnya. Ini menunjukkan tidak adilnya manusia dalam berpikir dan bertindak. Yang ketiga, kelompok ketiga, menetapkan takdir dan menetapkan syariat, tapi mempertentangkan. Seperti iblis dan seperti orang-orang musyrikin. Yang mengakui syariat, mengakui takdir, kemudian mempertentangkan. Yang sungguhnya seperti orang musyrikin, dia beralasannya kayak orang-orang Jabriyah. Yang keempat, ini orang yang lurus. Mereka yang menetapkan takdir Allah Ta'ala dan menetapkan syariat Allah Ta'ala, mengimani dua-duanya, dan tidak saling mempertentangkan antara takdir dengan syariat. Dia berjalan sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa taala, tidak mempertentangkan antara syariat dengan takdir, karena takdir berkaitan dengan rahasia Allah Subhanahu wa taala, hanya Allah yang mengetahuinya. Dan lalu dia kepentingannya adalah bagaimana memahami syariat dan berjalan dengan syariat Allah Ta'ala. Itulah pemahaman Ahlussunnah wal Jamaah yang senantiasa terbimbing dengan wahyu, nas-nas, bimbingan agama yang diajarkan Nabi sebagaimana pemahaman para sahabat Nabi radhiyallahu anhum jami'an. Dan tidak ada yang lurus dalam beragama kecuali Ahlussunnah wal Jamaah. Semoga manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.